jangan sampai semua perkataan-perkataan kita yang hanya memuaskan keinginan kita, nafsu kita, itu akan berbalik kepada kita ketika kebenaran itu muncul. Shalom Good Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dan kita akan kembali berbuka firman Tuhan di Amsal pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan Amsal ini memang tidak akan jauh-jauh dari sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kerusakan akibat daripada perkataan-perkataan kita. Namun kali ini mungkin Amsal akan lebih tajam lagi ya, dan menunjukkan bagaimana dengan ciri-ciri mulut yang bebal, begitu ya boleh dikatakan. Dan pertama adalah bibir orang bebal itu adalah orang yang hanya membeberkan isi hatinya tanpa mau menerima masukan dan teguran. Jadi itu adalah ciri-ciri yang pertama, bagaimana orang itu ketika berbicara itu hanya mengutarakan saja isi hatinya tanpa peduli bagaimana perasaan orang lain. Yang kedua, bibir orang bebal itu selalu menimbulkan perbantahan. Jadi perkataan-perkataan yang dia ucapkan itu adalah untuk memancing orang berbantah-bantahan, berargumen, debat, dan sengit begitu. Jadi bukan untuk mengademkan, tetapi bagaimana menjadi perbantahan. Yang ketiga, selalu memiliki nada memfitnah yang dikemas dengan secara baik, yaitu sedap-sedapan. Kalau kita perhatikan di situ di ayat ke-8 ada kata sedap-sedapan, artinya bahwa yang dia kemas sedemikian rupa, tapi itu isinya itu adalah fitnah. Nah, Amsal mengatakan ini adalah ciri-ciri orang yang bibirnya itu adalah bebal, boleh dibilang seperti itu. Apa akibatnya? Semua perkataan itu akan berbalik menyerang kepada dirinya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya, dan dia akan mengalami hinaan. Jadi memang suatu saat nanti itu akan menyerang pada dirinya sendiri. Good Traders, kita lihat di sini bagaimana Amsal memberikan nasihat jangan sampai semua perkataan-perkataan kita yang hanya memuaskan keinginan kita, nafsu kita, itu akan berbalik kepada kita ketika kebenaran itu muncul. Lalu bagaimana yang sebenarnya harus kita ucapkan? Kita perhatikan di ayat yang keempat ya. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Amsal dan seperti juga kalau kita baca di Pemazmur ya, seperti batang air yang mengalir gitu ya. Artinya itu sebuah keteduhan. Air itu melambangkan sebuah kehidupan. Air itu selalu menyegahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi kita belajar pada hari ini bagaimana perkataan-perkataan kita itu seharusnya memberikan kesegaran, fresh, dan juga inspirasi bagi orang di sekitar kita, dan juga kehidupan. Jadi bukan untuk menimbulkan pertengkaran, fitnah, dan seterusnya. Justru disinilah marilah kita betul-betul mengendalikan perkataan-perkataan kita pada hari ini, supaya berkat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Melalui perkataan kita, bukan sekedar kita mendapatkan berkat, tetapi bagaimana juga orang diberkati melalui perkataan-perkataan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.